Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Hidrotani. Pada video kali ini saya akan membuat hidroponik dengan sistem rakit apung. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Di sini saya menggunakan holo baja ringan yang ukuran 3x3 serta 2x3. Nanti saya akan membagi 3 bagian. Yang bagian pertama dengan panjang 180 cm. Bagian yang kedua dengan panjang 170 cm dan bagian yang ketiga dengan panjang 130 cm. Dan inilah penampakan setelah tadi kita potong menjadi 3 bagian. Lalu setelah itu kita ukur untuk tinggi mejanya. Di sini saya akan memakai tinggi meja dengan ketinggian 80 cm. Masing-masing potongan holo yang 180 cm dan 170 cm itu kita tandai di ketinggian 80 cm. Dan untuk potongan holo yang tadi 130 cm itu untuk panjang mejanya. Setelah itu kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini untuk membuat kaki meja. Dan untuk holo yang ukuran 2x3 ini kita potong menjadi 4 bagian dengan panjang masing-masing 200 cm atau 2 meter. Langkah selanjutnya, holo yang panjangnya 130 cm tadi kita beri potongan sepanjang 3 cm sesuai ukuran holo tersebut untuk kita sambungkan ke bagian tiangnya nanti, yaitu yang tadi panjang 170 cm dan 180 cm. Lalu kita potong bagian holo tersebut sesuai ukuran yang tadi kita ukur, yaitu 3 cm. Setelah seperti ini, dua sisinya kita tekuk. Lalu setelah itu kita potong bagian ujung-ujungnya, kita rapikan agar nanti waktu kita menyambungnya terlihat rapi. Setelah seperti ini, holo siap kita sambungkan. Dan untuk menyambungnya di sini saya menggunakan mesin bor. Dan untuk mata bornya saya menggunakan mata bor ukuran 8 mm. Dan untuk panjang skrupnya saya menggunakan skrup yang ukuran 2 cm. Dan inilah hasil penampakannya setelah jadi.
kita membuat 3 bagian. Setelah seperti ini, kita udah siap untuk memasangnya. Dan inilah penampakannya setelah kita pasang dan kita dirikan. Dan untuk ukuran holo yang 2x3 cm yang tadi kita potong sepanjang 2 meter itu, kita pasang di bagian atasnya untuk ambalan nanti GRC untuk kolam rakit apungnya. Setelah itu kita akan membuat tiang kecil atau tangan-tangan untuk pinggiran kolamnya nanti sepanjang 20 cm. Kita akan membuat 14 bagian ya, 14 potong maksudnya. Dan untuk ambalan kolamnya nanti di sini saya menggunakan GRC. Nah, untuk GRC tersebut kita potong sepanjang 200 cm dengan lebar 130 cm. Setelah kita melakukan pengukuran dengan panjang 200 cm atau 2 meter, lalu kita potong sesuai yang tadi telah kita ukur. Saya menggunakan gergaji kayu untuk memotongnya. Ini adalah tangan-tangan yang tadi kita potong sepanjang 20 cm. Dan inilah penampakannya setelah GRC tersebut kita naikkan ke atas. Lalu untuk tangan-tangan yang tadi kita buat sepanjang 20 cm, kita buat seperti ini ya untuk penyangganya. Lalu setelah itu kita tinggal memasangnya. Potongan holo baja ringan yang tadi ukuran 20 cm sebagai penyangga atau tangan-tangan pinggiran kolam tersebut. Lalu kita tinggal mengebor bagian sisi-sisinya. Kita lakukan semuanya sampai selesai. Untuk bagian dalamnya di sini saya tidak sekrup, karena nanti kita sekrup bareng triplek untuk bagian kolamnya. Dan inilah hasil penampakan setelah kita pasang semua bagian pinggirnya. Dan setelah itu kita tinggal memasang bagian pinggir kolamnya. Saya sini menggunakan sisaan GRC yang tadi kita potong, dan untuk pinggiran kolam yang sebelah nanti kita menggunakan triplek atau papan. Yang tadi sudah saya bilang untuk bagian dalamnya sengaja saya tidak sekrup karena saya akan menyekrup bareng dengan pemasangan GRC atau papannya nanti. Inilah setelah kita pasang bagian ujung kolamnya. Kita tinggal memasang bagian pinggir-pinggirnya saja menggunakan papan. Dan inilah hasilnya setelah kita pasang semua bagian sisi-sisi kolamnya. Di sini terlihat basah karena sempat terjadi hujan.
Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat beberapa bagian potongan hollow baja ringan untuk penyanggah tiang di bagian bawahnya agar nanti kolom tersebut kokoh. Kita pasang untuk penyanggahnya di bagian sisi-sisi bawah kolom tersebut, di bagian tiang kolom tersebut, agar nanti kolom tersebut kuat menahan beban air. Dan inilah hasilnya setelah kita selesai melakukan pemasangan bagian penyangga tersebut. Di sini saya kenapa memasang bagian penyangga tersebut, agar nanti bangunan kolom hidroponik rakit apung ini, rakit apung maksudnya, bisa menahan beban atau bobot air agar tidak roboh ataupun goyah. Langkah selanjutnya, kita tinggal memasang terpal untuk membuat kolom rakit apung. Di sini sebelum menggunakan terpal, saya menggunakan plastik untuk alas bawahnya. Dan beginilah proses pemasangan terpal di kolom rakit apung kita. Dan inilah penampakan hasilnya, kolom hidroponik rakit apung yang telah selesai kita buat, dan tinggal kita isi air. Sekian video dari saya cara pembuatan kolom hidroponik rakit apung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Jazakumullah khairan.